ada bahasa wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Mungkin idza dzulimu, mungkin bahasa kalau dalam bahasa kami sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri. Tetapi di sini jangan lupa wa idza duyya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabihi. Ini kira-kira ketika dikorelasikan dalam konsep yang jenengan sampaikan tadi, kalau idza dzulimu mungkin masuk dalam konteks pertama. Tapi ketika wa idza duyya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabihi, ini seakan-akan dalam riwayat ihmarrah wajhu. Ini bagaimana ketika kita menyikapi? Apakah tidak ada celah sama sekali dalam unsur masa ihmarrah ghadab sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dalam konteks siasah, ini tadi dijelaskan oleh narasumber fikih. Kalau dalam bahasa kami mungkin fikih dalam bahasa lughat, mungkin dalam bahasa fikihnya mungkin al-fiqhu fil lughah mungkin katanya. Sebenarnya dalam konsep bersiasah ini kalau yang kami pahami, kami yang bukan dokter ya, ada konsep sudah jelas dalam kitab Buyah juga ada siasah adilah, ada siasah dzolimah. Apakah dari dua konsep ini justru dari yang sudah pernah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, justru bukan ini saja yang kita syarahi, bukan malah kita sebagaimana disampaikan oleh, mohon maaf, yang disampaikan tadi Az-Zahabi, sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh beliau Sa'id Ramadan Al-Budi dalam Al-Madhabiyah. Kalau itu cocok saya pakai, kalau nggak cocok saya buang. Bahkan kalau itu Al-Quran pun mungkin jenengan buang sebagaimana dalam Az-Zahabi. Ini bagaimana cara mengkorelasikan yang sebenarnya pada konteks dasarnya dalam siasah sudah ada dan pernah dirumuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian yang terakhir ya Nuwun Sewu, ini apakah Nuwun Sewu apakah ini koreksi atau bukan? Dalam bahasa syahid tadi yang fasik tadi, sebenarnya kalau dalam konteks di pasar dan tidak, itu pemahaman kami adalah muru'a fi mithlihi, dan itu tidak sulit sebenarnya cari orang yang adil di Indonesia sebenarnya. Al muru'a fi mithlihi, seperti kiai dahar di warung itu bermasalah. Kalau saya nggak masalah sebenarnya, karena saya bukan kiai. Muru'a fi mithlihi konsepnya. Ngapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo yang lain. Oke, monggo. Oke. Satu kali aja, satu kali session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa tanya di bahasa Arab? Oh ya bisa. باللغة العربية. شكرا. تشرفنا بحضوركم في بداية. تكلمت على أن العلاقات أساس العلاقات بين الدول هو السلام، ولكن في نفس الوقت نرى أو درست بأن أساس العلاقات بين الدول هي المصلحة الوطنية. هذا أول سؤال. يكفي والسلام عليكم. شكرا. كيف توفق بين السلام التعايش السلمي ولكن في نفس الوقت الدول مصالح؟ لو كانت مصلحة الدولة أن تهجم على دولة لأجل مصلحتها سوف تهجم. هذا هو المفارقة بين المفهومين. أرجو التوضيح. شكرا. Monggo. Ustaz. Oke. Nggih, matur suwun, terima kasih dumateng Gus Aap. Tadi Gus Dulo dari Ketua LBM menanyakan, akhirnya memunculkan sebuah ambigu seiring bahwa halaqah fikih peradaban ini semacam kayak kampanye dari berbagai tempat, nggih. Kemudian pertanyaan begini, kenapa sih kok harus pakai istilah fikih peradaban? Seiring dalam paham kami ini kurang jamek manek dan kurang sumwal ikhatoh. Sebab yang dikaji lebih banyak bicara tentang bagaimana tafrid ifrat yang terjadi oleh kaum sebelah. Kedua, mungkin problemnya kalau kemudian kita pakai terma fikih lebih cenderung artinya itu lebih spesifik untuk kita, seiring mereka tidak mau ketika fikih kemudian disandingkan peradaban, seiring lawan terberat kita minum. Maka kemudian kenapa enggak Islam Wasatiyah, atau karena itu sudah dipakai MUI kata lo. Arti lebih sumul ihato, karena bicaranya tidak semata fikih.
Meskipun benar fikih adalah ahkamu syariah allati tariq wa bil ijtihad, sedang ijtihad dalam ulama ada bil bayan, ada kemudian bil qiyas, ada kemudian bil maqasid yang digagas oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Saya menggugat kenapa harus fikih peradaban kata lo. Kenapa enggak Islam mungkin beda lah dengan MUI, tidak Islam wasatiyah menjadi Islam rahmatan. Hingga kemudian lebih menarik. Yang kedua, posisi LBM. Saya pikir apa yang menjadi kajian panjenengan Gus Aap ini mungkin banyak sudah dikaji di dalam LBM. Nanti dengan adanya halaqah fikih peradaban yang masif digalakkan oleh PBNU di berbagai tempat, bagaimana hasil daripada keputusan LBM? Apakah ini yang berbeda antara fikih peradaban dengan produk fikihnya LBM? Demikian ngapunten Cak Terki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti sesuai dengan saran Gus Aap akan dibuka sesi yang kedua. Monggo Gus. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa dari para keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berarti memang aktivitas dan interaksi keilmuan luar biasa hidup di Sidoarjo ini. Terima kasih. Jadi saya mungkin saya ujibu awalan an soal fadilatis Syekh Ahmad Syekh Ahmad Madani. Syukran ala sualikum al-Quraisy. Taib عرفنا بأن أصل العلاقة الدولية أي بين الدولة والدولة، يعني بين دولة ودولة أخرى، التعايش السلمي بالنظر إلى العلاقة أما يتعلق بالأمور الدينية أما يتعلق بما أمره الدين أي لأجل الدين. ثم إذا ننظر إلى وجود العلاقة الحربية الآن بين دولة والأخرى، أي أن الاستعمار من دولة إلى دولة أخرى، عرفنا بأن الدافع القوي لهذا الاستعمار للبلد الآخر ليس لأجل نصر الشريعة ونصر الدين، لكن هناك أمر أساسي ما يتعلق بأمر اقتصادي أو بأمر سياسي باسم الدين. Ini yang paling parah yang akan dihindari oleh Nahdlatul Ulama. Jadi menjadikan agama sebagai komoditas. Bukan kemudian potensi-potensi ekonomi dan politik itu dikerahkan untuk ditundukkan dalam rangka melaksanakan syiar-syiar agama, tetapi sebaliknya agama yang dijadikan sebagai objek dan komoditas pada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Sehingga ketika kita lihat pertarungan, serangan, hubungan antar negara yang sama-sama sepakat kalau al-alaqah diantaranya itu dibangun di atas dasar as-silmu, tetapi kenyataannya di antara mereka sekarang terjadi pertikaian, terjadi serangan, kemudian terjadi penguasaan, terjadi penjajahan. Itu bukan persoalan agama, tapi persoalannya adalah persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan perebutan sumber daya alam, persoalan perebutan sumber daya pengaruh. Itu sebetulnya yang menjadi persoalan. Maka disinilah agama harus hadir untuk menjadi perekat, bukan agama justru menjadi sumber konflik dalam konteks hubungan antar mereka yang mengatasnamakan agama padahal bukan untuk agama. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan beberapa pakar sosiologis, Abid Al-Jabiri yang pernah mengungkap ini, bahwa ketika kita akan melihat motivasi dari perilaku seseorang, urut-urutannya itu ada 3. Mahiya al-ba'ith al-qawi li al-harakah li ihda al-harakat, fala budda alaina an nanzur ila salas asya. Awalan ghanimah, wa thaniyan qabilah, wa thalithan aqidah. Wa idza i'tarafa ahadun minal mutaharrikin bi anna harkatahum li ajli al-aqidah, la budda alaina an nu'qida wa nanzur awalan hal al-harakah tab'an lil aqidah au li ajli al-ghanimah au qabilah bismil aqidah. Ini melihat perilaku seorang.
Dimengerti nggih. Ya kalau kan sudah sama-sama tidak usah diterjemahkan gitu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia memang harus mengarabkan lagi gitu loh. Nah, jadi kan kontennya kan di sana. Ketika ada orang teriak-teriak, ini demi agama, ini demi Islam, ini perjuangan, jangan langsung dipercaya, lihat dulu ekonominya selesai apa enggak. Jangan hanya naik sedikit dari semangat 45 menjadi semangat 50.000. Jadi ketika pergerakan-pergerakan datang, demo memenuhi halaman semuanya, lihat dulu apa betul-betul yang diperjuangkan itu agama atau jangan-jangan persoalan ekonomi yang belum selesai. Tapi kalau ini selesai, naikkan dulu pertanyaannya. Oke, ekonomi selesai, jangan-jangan ada persoalan qabilah, urusan sia-sia, urusan politik. Kalau urusan politiknya belum selesai, walaupun dia teriak-teriak atas nama agama, mohon maaf, ini kalau mau kritik gitu loh, minimal untuk kritik diri sendiri, agar kita lebih jernih dalam berbuat dan dalam bergerak. Kira-kira itu perilakunya bukan agama, ya kira-kira hanya persoalan politik itu. Baru ketika motif ekonominya tidak ada, motif politiknya tidak ada, maka apa yang dilakukan benar-benar untuk agama. Jadi walaupun agama ini diucapkan pertama kali akidah, tetapi harus dilihat apakah amrun iktisodiyun wa amrun siyasiyun itu sudah selesai. Kalau ini belum selesai, berarti kurang lebih masih di situ gerakannya. Maka di sini kita harus memulai untuk membangun satu peradaban yang akan menciptakan tatanan kehidupan ini menjadi damai. Ya, memang orang kadang-kadang ada sih yang boleh curiga gitu loh. Ini kan dulu namanya Islam Nusantara. Sekarang kok bergeser menjadi fikih peradaban. Itu isu-isu yang dikembangkan. Kenapa pakai itu sebetulnya? Kenapa pakai istilah fikih peradaban? Fikih dalam pengertian yang lebih luas tadi, kemudian hadarah. Peradaban ini kan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang semuanya pasti mengidolakan adanya tatanan kehidupan yang damai, tatanan kehidupan yang sejahtera, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya rizki karunia yang diberikan oleh Allah seluas-luasnya untuk kepentingan manusia dengan tanpa terganggu oleh pihak manapun, karena masing-masing mampu untuk menghargai hak-hak yang lain, menghargai terhadap hak-hak yang lain. Ini kan konteksnya di situ yang dibangun aspek peradabannya. Kenapa? Allah itu memberikan semuanya kepada kita ini dengan penuh kasih sayang. Setelah kita diciptakan oleh Allah tidak dibiarkan.
Nah, tema yang diusung dalam satu abad Nahdlatul Ulama ini kan merawat jagat, membangun peradaban. Walaupun kemudian ada juga sih yang guyonan, jangan langsung dirawat, wong jagatnya banyak yang hilang. Jadi yang paling penting sekarang merebut kembali jagat yang dicuri itu, baru kemudian dirawat, setelah itu membangun peradaban. Karena jagatnya sekarang banyak yang hilang gitu, itu kan guyonan-guyonannya. Karena merawat jagat dan membangun peradaban ini sebetulnya juga harus kembali kepada satu tatanan yang sangat baik, tatanan yang indah, yang mencerminkan terhadap pola interaksi sosial yang baik. Karena itu kunci untuk membangun satu peradaban yang baik. Kemudian kenapa digandengkan dengan fikih? Selama ini fikih lebih cenderung dipahami secara pragmatis, dan bacaan daripada fikih itu lebih kepada urusan benar dan salah. Padahal kalau kita bicara peradaban, konteksnya bukan hanya benar. Peradaban itu ada 3 hal, benar, baik, dan indah. Kalau fikih ini adalah benar dan salah. Jadi kalau sudah ketemu menurut dalil sudah benar-benar. Padahal yang benar itu ketika diterapkan belum tentu baik, dan yang baik itu belum tentu indah. Tapi kalau peradaban itu lebih jamik daripada itu, karena baik, benar, dan indah. Kenapa digandeng dengan fikih? Fikih jangan hanya diasosiasikan pada ukuran hitam putih, tetapi itu juga semuanya sama-sama bisa dipakai. Contoh misalkan di Madura, panjenengan jalan kemudian nginjak tele ayam. Setelah nginjak tele ayam naik ke masjid, kakinya tidak dibasuh. Setelah itu ditanya sama tetangganya, kok sampian naik ke masjid kakinya tidak dibasuh setelah nginjak tele ayam? Ini kan najis. Najis dari mana? Ini kan kotoran hewan yang boleh dimakan. Menurut Imam Malik itu kan suci. Walaupun sampian bilang suci, kalau kakinya tidak dibasuh, sampian etor kopi tetangganya. Ini kan benar kan dalam fikih? Kan benar, tapi ini tidak baik. Apalagi juga tidak maka benar, baik, dan indah itu harus dirumuskan secara bersama-sama. Kalau fikih kan penilaiannya seperti itu, yang penting sudah ketemu cantolan hukumnya, selesai. Sehingga orang punya sapi 30, kalau mencapai 1 tahun wajib zakat, 1 tahun kurang 1 hari dijual 1, itu kan sudah tidak wajib zakat. Kan sudah tidak wajib zakat. Tetapi apakah pelakunya ini berdosa atau tidak? Makanya jangan ukurannya benar. Kalau LBM mau tidak mau harus itu dulu, karena memang bagiannya di situ. Ya kan, benar itu dulu karena itu kepastian hukum. Tapi kemudian ini harus dibalut dengan estetik. Peradaban di situ yang kemudian melapisi untuk kemudian menghaluskan hasilnya itu. Sehingga dari LBM nanti boleh untuk mengatakan kalau dijual 1 tidak karena memang darurat, tidak karena memang punya kepentingan, tapi untuk menghindar dari zakat, ini pelakunya berdosa walaupun tidak kena kewajiban zakat. Kenapa? Kita juga harus melihat al-ibra bil ma'ani wal aghrad la bil mabani wal alfat. Itu kan lebih jauh lagi dari sekedar ukuran hitam putih antara benar dan salah, tetapi harus baik dan harus indah. Makanya ada dalam satu kisah, suatu saat ada seorang raja itu mengundang para kiai untuk meminta fatwa. Kemudian ada seorang ulama muda itu menyampaikan sama kiai-kiai sepuh, tolong para kiai ketika nanti sang raja itu bertanya tentang satu hukum, panjenengan semua tidak boleh menjawab, saya yang akan menjawab. Kalau panjenengan mau protes setelah raja tidak ada, silakan hakimi saya kalau jawaban saya tidak tepat menurut panjenengan. Kemudian raja keluar secara formal, setelah itu bertanya, ini yang tokoh muda namanya Yahya. Kemudian bertanya, apa hukuman orang yang jima di siang hari bulan Ramadan? Kiai muda tadi langsung jawab, ulama muda itu, hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Gak ada yang lain, gak ada yang lain, gak ada. Terima kasih, pergi raja. Dia dihakimi sama kiai-kiai. Kamu kok tidak jujur menyampaikan hukum? Kan tidak seperti itu. Pertama iqruqubatin muslimatin. Baru kemudian di situ it'amu sitina miskinan. Kan seperti itu. Baru saumi syahri ini mutata bi'ain. Kamu kok tidak jujur? Apa kata seorang kiai muda tadi? Hukum itu datang melindungi moral. Jangan karena kepastian hukum moralnya dinafikan. Raja itu berasnya puluhan ton, budaknya ribuan. Kalau hukum 2 itu disampaikan pada raja tadi, dia akan bersetubuh tiap hari dengan istrinya karena tidak habis budaknya itu untuk dimerdekakan. Berasnya juga tidak habis. Tapi kalau raja itu kena sanksi 2 bulan berturut-turut, maka dia akan patuh kepada hukum. Sanksi dibikin untuk membuat kapok, bukan hanya formalisme hukum, tapi sanksi itu hanya dibuat mainan.
Ini yang harus meningkat dari fikih. Jadi NU harus melampaui dari situ, harus melampaui dari aspek benar tadi. Ya benar begitu, tapi ada aspek-aspek lain, aspek estetik itu harus dikembangkan di dalam Nahdlatul Ulama. Maka jangan hanya benar, tapi baik dan indah. Baik dan indah. Seperti itu. Nah, kemudian dari Basul Masail tadi misalnya, betul itu. Bagaimana Rasulullah kalau disakiti, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmutu wa la yujawib. Kalau beliau dizalimi, biasa beliau memaafkan. Tapi wa idza dhuyya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabihi. Enggak ada satupun yang kemudian bisa menangkal marahnya. Tapi ini jangan dijadikan alat untuk membenarkan perilakunya atas nama agama. Yang dimaksudkan di sini, apa yang dhuyya haqqullah itu agamanya dilecehkan. Agamanya tidak diakui eksistensinya. Hak untuk beribadah dilarang. Baru kemudian angkat senjata. Keluarlah resolusi jihad tadi. Kewajiban untuk berjihad fisabilillah. Kapan itu? Tetap bukan sebagai aksi, bukan untuk penyebaran agama, tetapi mempertahankan eksistensi diri, marwah dan kehormatan sebagai umat beragama. Gak ada yang bertentangan dengan yang ditibak tadi. Tapi problemnya ini sering dijadikan dasar oleh orang yang suka marah-marah. Dia marah-marahnya sebetulnya nggak jelas yang dibela. Yang didawakan namanya Islam, tapi Islam yang seperti apa? Islam yang sesuai dengan keinginan dan caranya sendiri. Itu bukan Islam, tapi bacaannya terhadap Islam, tafsirannya terhadap Islam. Karena yang lain tidak membaca begitu. Karena kalau semuanya membaca begitu ya, akhirnya persoalan-persoalan perbedaan-perbedaan kepentingan itu masuk di atas namakan agama. Sehingga al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman berubah menjadi al-hukmu yaduru ma'a ujratihi qillatan wa kasrotan. Ya karena konteksnya itu tadi. Kalau bagi awal ya di LBM ya harus begitu. Harus begitu. Tetapi nanti itu harus ada pengembangan-pengembangan dari aspek yang lebih dari itu. Artinya melampaui dari sekedar ketentuan hukum, kita sampai masuk kepada aspek estetik, disitulah adab dan itulah hadharah. Itulah peradaban. Di mana yang dijunjung tinggi adalah harkat martabat kemanusiaan. Tidak sekedar sesuatu yang dilakukan itu didukung oleh dalil, kemudian dia mencari pembenar bahwa yang dilakukan adalah atas nama agama, padahal agama hanya dijadikan komoditas untuk kepentingannya sendiri. Makanya ada orang bertanya, yang dibela itu Islam atau dirinya sendiri yang takut tidak punya posisi dengan mengatasnamakan Islam? Di sini peradaban itu yang harus diangkat dan dijunjung tinggi. Ya saya kira itu. Monggo terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Aap atas pencerahannya. Tema ini menurut saya memang sangat berat untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini nyambung dengan tema yang sudah dibahas bersama. Yang pertama, Gus Aap, mungkin ini ada hubungannya dengan ukhuwah watoniyah. Alhamdulillah dulu Gus Aap ini kecil, anaknya kecil dulu waktu belajar di rumah. Yang pertama, orang-orang di luar kita, di luar Islam ya, ini sering mengatakan bahwa orang-orang Islam itu suka yang kotor-kotor. Itu sering saya dengar karena memang tetangga-tetangga saya ini banyak yang Kristen, Katolik dan semacamnya itu. Yang kedua, suka membunuh. Katanya orang Islam itu sukanya membunuh. Mungkin dia membaca terjemahan dari Al-Quran itu. Yang ketiga, yang tidak enak bagi kita adalah orang Islam itu suka kawin. Itu benar apa enggak? Yang jelas itu dikatakan itu. Nah itu mohon penjelasan yang logika itu aja. Yang kedua, Gus, ciri khas ayat yang diturunkan di Makkah adalah salah satunya adalah ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Terkesan kereng, terkesan tegas. Allah mengingatkan orang-orang penduduk Makkah. Ciri khas salah satunya ayat yang turun di Madinah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di situ saya melihat terkesan Allah menyapa penduduk Madinah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Terkesan lemah lembut, kasih sayang begitu. Nah, Al-Qur'an adalah sampai kiamat
tetap dipakai pedoman. Untuk itu apa itu nas dari Al-Quran itu masih tetap berlaku ila yaumil qiyamah untuk penduduk Makkah dan untuk penduduk Madinah. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, ingin saya sampaikan li fadilati Ahmad Al-Madani, ana ta'allamtu al-lughah al-arabiyyah hinama ta'allamtu fi hadzal al-mahad al-mubarak naharan ila madrasatil Al-Sun, summa al-muallim zawju dari As-Sailah Hanifan. Jadi ketika saya di pondok, dulu pondok mengundang Ustadz Nasir, saya dengan Kang Zainal ini satu kelas. Dengan Kiai Maki Nasir yang sekarang ketua PCNU Bangkalan itu satu kelas. Di kelas kami Ustadz Nasir mengajar bahasa Arab. Akhirnya di kelas itu saya agak senang begitu, terus saya ikut izin ke pengurus kalau siang seminggu 2 kali kursus ke Madrasatul Al-Sun, di dalamnya beliau, kakak kelas saya Prof Zaki yang sekarang jadi rektor Uinsah, itu bareng bersama-sama dengan santrinya Ustadz Nasir di Madrasatil Al-Sun putra Kiai Abdurrahman yang ada di Sidoarjo. Beliau dulu sekretaris PCN Sidoarjo. Jadi ngoten punyai termasuk yang lain juga. Kalau saya ditanya tadi, memang al-aslu itu adalah at-ta'addud atau al-aslu itu adalah istri satu atau ta'adduduz zaujat gitu. Kan seakan-akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Memang Kang Zainal kalau ditanya begitu jawabannya enak punyai. Jadi dalam sejarah peradaban manusia, di dalam merespon al-gharizah al-jinsiyah yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan manusia, karena yang harus kita tahu, manusia ini diciptakan sebagai khalifatullah fil ard. Ini bicara peradaban tadi, kembali lagi berbicara peradaban. Jadi fikih itu salah satu pranata di situ. Manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard, the beauty of God in the world, memakmurkan bumi ini. Problemnya, ajal yang Allah tetapkan kepada bumi dengan ajal yang Allah tetapkan kepada manusia itu tidak sama. Ajalnya bumi ini panjang, berapa ribu tahun. Kalau diukur dari Nabi yang terakhir itu pun ketika tidak ada penyelewengan sejarah, itu baru 2022 tahun kalau nggak ada penyelewengan. Kalau dari Nabi Muhammad ya 1400 tahunan. Ini kan terakhir. Sampai kapan? Ila ajalin la ya'lamuhu illallah. Sementara manusia itu pendek, 60 70 itu umumnya, ada yang 80 90 100, tapi biasanya hidup gak begitu jelas sudah itu. Lalu bagaimana istikhlaf fil ardi akan terus bisa dilakukan sementara ajal manusia dengan ajal bumi ini tidak sama? Maka Allah memberikan kepada manusia itu yang disebut dengan al-gharizah al-jinsiyah. Manusia punya tugas untuk melakukan reproduksi dan regenerasi. Agar manusia bisa melakukan reproduksi dan regenerasi, maka manusia diberi al-gharizah, diberi insting. Yang terpenting di situ adalah al-gharizah al-jinsiyah, insting seksual. Kalau bahasanya orang Madura, nyeng-renyeng. Lalu bagaimana manusia merespon terhadap al-gharizah al-jinsiyah ini? Ada 3 dalam peradaban, kembali lagi ke peradaban. Kelompok pertama itu disebut dengan kelompok rahibiyah. Apa kelompok rahibiyah? Mereka yang menolak terhadap al-gharizah al-jinsiyah yang diberikan oleh Allah karena dianggap akan mengganggu terhadap tugas-tugas melaksanakan misi penyampaian agama. Sehingga mereka kemudian mengkebiri dengan memotong 2 telur itu, dipotong itu, dibuang itu, dipotong itu, dibuang. Bahwa apa tidak mati? Tidak. Yang penting dokter yang mengerjakan dan ngerti. Itu tidak apa-apa kalau langsung dibuang. Tapi kalau dipites kelenger itu, kelenger. Nah kalau diusar-usar lah, di situ ngerenyeng itu. Tidak. Itu memang, tidak. Ini peradaban. Ini memang Allah yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan di situ. Nah mereka memotong itu karena dianggap mengganggu. Sekarang sederhana, kalau ini dibiarkan, kelompok ini berkembang, maka akan terjadi kepunahan. Manusia tidak bisa melanjutkan keturunan kalau ikut kelompok ini. Kemudian yang kedua sebaliknya, ada kelompok ibahiyah, aliran permisivisme, serba boleh. Aliran serba boleh ini ngaco. Toiletnya ada di Sidoarjo, dia pergi ke Bandung, ingin kencing di sana, toiletnya agak dibawa, masuk ke jeding umum.
Karena masuk ke jeding umum, ya sudah akan terjadi mujtama' fawdha, kekacauan dalam masyarakat. Walaupun keturunan bisa dilanjutkan tetapi tidak bisa dideteksi ini bin siapa, binti siapa, karena hasil gotong royong dan keroyokan. Maka dua hal ini sama-sama tidak sejalan dengan fitrah manusia. Tidak sejalan dengan fitrah manusia, dengan tujuan apa manusia diciptakan. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia dalam membangun peradaban, al-gharizah al-jinsiyah, dorongan seksual tidak boleh diputus dan tidak boleh dihentikan karena akan berakibat pada kepunahan. Sementara ketika dilantur dengan bebas tanpa ada aturan juga akan menimbulkan kekacauan, maka disitulah ada disyariatkannya pernikahan. Jadi masyru'iyatun nikah fil Islam ini berangkat dari salah satu maqasidus syariah yang daruriyat al-khamsah itu, yaitu hifdzun nasl. Hifdzun nasl dijaga dari dua sisi. Pertama, min janibil wujud adalah masyru'iyatun nikah, min janibil adam tahrimuz zina. Sehingga disitulah peradabannya. Lalu kenapa kok di dalam Islam tokohnya itu banyak yang lebih dari satu? Itu karena mengambil jatahnya pastor dan pendeta yang tidak dipakai. Sehingga akan terjadi keseimbangan hidup yang terus berlanjut. Kan sebetulnya beliau kan tidak tanya dalil gitu. Apa pertanyaannya nyinggung saya tidak tahu gitu. Kan beliau kan tidak tanya dalil, maka jawabannya aja itu punya gitu. Jadi ini menjaga alam keseimbangan biar aspek tawazun itu betul-betul tetap terjaga dengan baik begitu. Ini hadharah. Jadi ini hadharah, tidak cukup dibahas di Basul Masail ini. Ini fikul hadharahnya di sini ini, fikul hadharahnya gitu. Jadi jangkauan, mohon maaf beliaunya, jangkauannya tidak hanya kepada takbir-takbir, tetapi harus menyeluruh kepada bacaan-bacaan yang terkait dengan masalah sosiologi, yang terkait dengan masalah ijtimaiyah, itu harus menyeluruh di dalam kemudian menarik pada hikmah-hikmah interpretasi pada tek-tek keagamaan. Kenapa hadharah yang ditekankan? Bukan karena kehilangan kata. Kenapa kok tidak Islam wasatiyah? Apa karena itu dipakai MUI? Itu pun Islam wasatiyah kan juga nggak tepat. Kalau yang benar kan Islam wasati atau Islam ala tariqatil wasati, ala tariqah al wasatiyah. Kalau sama Islam wasati, tapi nggak usah dipersoalkan yang gitu-gitu itu sudah. Kita mumet kalau persoalannya begitu. Orang Indonesia ini kan biasa menyebut ikhwanul muslimin. Padahal yang benar kan al-ikhwan al-muslimun, kan bukan ikhwanul muslimin. Kalau ikhwanul muslimin kan saudara-saudaranya orang Islam. Berarti kan bukan orang Islam kan? Tapi kan maksud kita kan bukan di situ al-ikhwan al-muslimun, tapi orang Indonesia menyebut ikhwanul muslimin. Ya sudah, tidak usah diramaikan. Wong kita di musalla itu ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Siddiq, ya Umar, Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasulih. Itu di Madura sampai sekarang ada itu. Apakah kiainya tidak ngerti nahu? Bukan tidak ngerti, itu alim-alim hafal alfiyah. Tapi apa kata kiai? Biarkan baca seperti itu. Yang penting cinta sahabat. Selesai, tidak usah dipersoalkan urusan gramatikalnya. Ini peradaban. Melampaui dari itu semua. Ini peradaban. Jadi apakah betul Islam dasarnya seperti itu? Lah itu semuanya harus ditepis. Bahwa mereka di dalam belajar Islam jangan belajar sama perilaku orangnya yang kadang-kadang mengatasnamakan agama, tapi perilakunya belum tentu representasi dari ajaran agama, tapi harus kembali kepada aspek ajaran baik aqidatan wa syariatan wa akhlaqan. Itu yang harus ditarik dan diketengahkan, serta kita munculkan apa sebetulnya yang ada di dalam Islam itu. Seperti apa yang sebetulnya yang ada di dalam Islam, keramahan-keramahan yang harus ditampilkan, kesejukan-kesejukan yang diperjuangkan, itu yang harus terus paralel. Lalu kenapa kita masih ketemu dengan orang-orang yang marah-marah, orang yang begini-begini? Itu kadang-kadang berangkat daripada kesalahan tafsir terhadap bacaan mereka. Walaupun ketika kita ketemu dengan yang seperti itu, kita diajari untuk at-tasamuh. Jadi at-tasamuh itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang, tetapi kita berpegang teguh pada keyakinan sendiri, hanya memberi ruang kepada orang yang mengekspresikan keyakinan sesuai dengan cara pemahaman mereka, untuk tidak saling mengganggu selama kita tidak saling merusak dan tidak saling menghabisi eksistensinya masing-masing. Itu pengertian at-tasamuh. Maka disinilah Nahdlatul Ulama harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan sebuah peradaban yang damai, bahwa Islam itu menjadi pemersatu. Karena fungsi agama itu ada dua. Ada yang menyebut agama di samping sebagai perekat sosial, agama juga menjadi sumber konflik. Dua posisi itu bagi agama sama dengan dua sisi mata uang. Kadang-kadang agama menjadi perekat karena dorongan-dorongan nilai agama mengajarkan kita kerukunan.
Kadang-kadang agama menjadikan hubungan kita kuat dengan orang lain tanpa memandang agamanya. Kita mempertahankan kehormatan dan martabahnya. Tapi kadang-kadang atas nama agama, perang itu bisa terjadi. Agama menjadi sumber konflik. Atas nama agama, perbedaan-perbedaan sedikit saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Dari pandangan seperti itu hasilnya menghalalkan darah. Itu kan kelompok-kelompok ekstremis itu kan dari pemahaman-pemahaman yang tidak luas. Tidak luas dan tidak luas. Jadi tidak luas dan tidak luas karena kurang mutabahir, karena bacaannya di situ. Kalau bacaannya meluas, akhirnya ketemu titik persoalan itu di mana, sumber daripada perdebatan dan perbedaan pendapat itu ada di mana, maka semuanya akan ketemu nanti. Akan ketemu. Nah, ini yang akan dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Dan hal yang mampu dilakukan di Indonesia ketika kita akan membangun bagaimana Islam yang ramah, bagaimana dakwah dilaksanakan secara baik. Karena dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyaingi, bukan menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu mencari solusi, bukan hanya sekedar mencari simpati. Maka ketika itu dilakukan dan berhasil untuk membangun peradaban yang baik di dunia, di Indonesia, maka ini kita bawa ke luar daerah, yang mana di negara-negara lain, walaupun mereka mohon maaf mayoritas Islam dan berpegang teguhnya kepada syariat itu kuat, tapi ternyata tidak mampu mengelola konflik antar kepentingan yang itu kadang-kadang menjadikan agama sebagai komoditas. Bagaimana di Indonesia? Berapa suku, berapa bahasa, berapa adat istiadat, berapa kebiasaan, tapi ternyata mampu disatukan dengan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kawasan-kawasan di Timur Tengah, ternyata sukunya sama, kebahasaannya sama, tapi mereka harus terpecah belah kepada beberapa negara. Kenapa? Karena tidak mampu merawat jagat, apalagi sampai membangun peradaban. Maka disitulah fikih peradaban sekarang disebarluaskan oleh Nahdlatul Ulama untuk membangun perdamaian yang menjadikan kemanusiaan sebagai basis titik tekan yang dilihat, yang dapat mempersatukan mereka, terlepas akan berbeda paham, agama, keyakinan, tapi selama wujudnya masih makhluk Allah sebagai manusia, maka wajib dihormati sisi-sisi kemanusiaannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang tidak benar, itu semua karena kebodohan dan kesalahpahaman saya atas bacaan-bacaan saya dari referensi yang saya baca, dan bukan penulis referensi yang harus bertanggung jawab, tetapi karena saya yang membaca yang tidak tepat. Kalau ada yang benar semata-mata hidayah Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau menyimpulkan, sudah jelas. Yang terakhir itu yang jelas, yang terakhir. Di aslul alaqah ad-duwali as-silmu. Itu yang akhirnya melahirkan fikih peradaban. Itu saja dari kami sebagai Muratibul Awqat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.